Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan Mimin Susanto. Saya seorang financial planner. Hari ini kita akan membahas tentang 6 langkah mengatur keuangan keluarga di saat masa pandemi. Oke, udah tahu kan saya seorang financial planner itu membantu para klien atau Anda semua di sana yang ingin merealisasikan mimpi-mimpinya menjadi sebuah financial plan atau rencana keuangan, di mana nanti mimpi-mimpi itu akan bisa direalisasikan dengan cukup mudah, kayak gitu. Nah, ada hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa faktanya kita ini memiliki harapan hidup yang cukup panjang. Jadi angka harapan hidup manusia itu rata-rata adalah 28 hari. Atau kalau kita setarakan tahun itu adalah sekitar 76 tahunan. Atau kalau kita mau bulatkan itu sekitar di angka 80 tahun. Nah, angka 80 tahun itu kita bisa bagi menjadi 4 fase. Fase pertama itu fase bermain. Karena di situ di usia 0 sampai 20 tahun itu biasanya fase anak-anak ya, masih bermain, masih belajar, belum punya kewajiban apa-apa secara normal seperti itu. Kemudian fase yang kedua adalah usia 20 sampai 40. Nah, di sini biasanya sudah selesai pendidikan, mulai bekerja, kemudian mulai berumah tangga dan memiliki beberapa aset, misalnya kendaraan, mobil, kemudian rumah dan lain-lain, dan ini mulai memiliki anak ya di situ. Dan kemudian fase yang ketiga itu usia 40 sampai usia 60. Di saat ini biasanya mulai membangun aset yang lain di luar rumah yang sudah dimiliki. Kemudian mulai melirik untuk berinvestasi yang lain, misalnya memulai usaha atau berinvestasi yang lebih advance lagi gitu ya. Terus juga biasanya sudah mulai di puncak karir, dan saat itu juga mungkin anak-anak sudah mulai melewati fase pertama dan kedua kayak gitu. Nah, biasanya orang tua yang seusia ini juga membantu anak-anaknya untuk melewati fase-fase itu, karena mereka masih membutuhkan support dana dari kita dan support yang lainnya, sehingga kita juga harus membagi antara kita mau bisa membangun aset dan juga untuk pendidikan anak-anak kita. Nah, fase yang terakhir itu adalah fase di usia 60 sampai usia 80. Fase ini biasanya orang sudah mulai pensiun, di mana kalau orang pensiun adalah orang yang dia sudah mulai menikmati kehidupannya. Inginnya kan sudah tidak lagi bekerja atau bingung untuk memikirkan dari mana saya mendapatkan income. Nah, di fase ini biasanya memang tidak produktif. Bukan hanya karena sudah pensiun dari pekerjaan, tapi karena juga secara fisik kan kadang kan juga sudah mulai menurun. Makanya perusahaan pun sudah banyak tidak memilih untuk mempekerjakan usia di atas 60 tahun ini. Kecuali para profesional yang masih banyak dibutuhkan pikirannya kayak gitu. Nah, yang artinya kita juga harus menyiapkan ketika masa-masa produktif di fase kedua dan fase ketiga, kita harus menyiapkan juga dana untuk kita hidup di fase yang keempat ini. Nah, itu faktanya, tapi masih sedikit sekali yang menyiapkan dana untuk masa depan kayak gitu. Terus kemudian yang perlu kita sadari juga di dalam perjalanan kehidupan manusia itu, ketika dia ingin merealisasikan impiannya, kita biasanya kan menginvestasikan dana kita itu di beberapa tempat ya yang sudah biasa kita kenal. Misalnya kita berinvestasi di properti atau di saham, di reksadana, di obligasi, di logam mulia, punya bisnis dan lain-lain. Tapi yang perlu kita sadari juga di dalam perjalanan itu biasanya juga banyak sekali resiko yang biasanya akan mengganggu rencana yang kita sudah susun. Jadi ketika risiko kehidupan itu misalnya sakit, catat tetap total, atau meninggal dunia, kecelakaan, dan lain-lain, itu biasanya akan mengganggu cash flow kalau kita tidak melakukan perencanaan dengan baik. Nah, ini banyak sekali juga kejadian bahwa orang juga lupa untuk mempersiapkan manajemen resikonya, kayak gitu.
Terus kemudian fakta juga ternyata 70% masyarakat Indonesia itu belum memiliki rencana keuangan jangka panjang. Nah, apakah Anda salah satunya? Nah, semoga enggak ya. Dan fakta yang terakhir, jarang yang memiliki dana darurat. Namanya juga dana darurat. Dana darurat artinya dana yang digunakan saat kondisi-kondisi darurat. Kondisi darurat ini pasti di luar rencana kita ya. Misalnya ada kematian, kecelakaan, kebanjiran, gempa bumi, dan lain-lain. Segala sesuatu yang tidak pernah kita harapkan sebenarnya. Nah, ketika kita punya dana darurat, harusnya ketika terjadi risiko-risiko di luar rencana kita itu, maka kita bisa tetap bertahan dengan menggunakan dana darurat itu. Misalnya contoh dalam saat pandemi seperti ini, biasanya kita bisa menggunakan dana itu. Tapi masalahnya ternyata jarang sekali yang memiliki dana darurat. Nah, oleh sebab itu saya akan membawakan tentang gimana sih cara mengatur keuangan di saat pandemi seperti ini, kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu evaluasi sumber penghasilan atau income. Jadi banyak yang mengeluhkan income-nya berkurang atau mungkin tidak ada. Coba kita evaluasi. Income kita selama ini dari mana? Dari perusahaan atau dari bisnis sendiri? Siapa yang menghasilkan? Apakah suami atau istri saja? Atau masing-masing semuanya menghasilkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya mengalami penurunan atau bahkan mungkin hilang sama sekali, maka harus mulai dilihat kembali. Kira-kira sumber mana lagi yang bisa kita gunakan untuk menambahin atau menutup kekurangan income kita ini. Kayak gitu ya. Jadi kita cek income kita ini bagaimana. Kalau misalnya ternyata memang berdampak dengan kondisi ini, coba untuk mencari sumber income lain atau hal-hal lainnya yang bisa dilakukan. Misalnya yang kedua, cek pengeluaran. Jadi kalau misalnya income-nya tadi berdampak dan kita belum memiliki sumber income yang lain, kita bisa cek pengeluaran kita. Apakah pengeluaran kita ini masih bisa diotak-atik misalnya. Jadi misalnya apakah ada yang bisa kita kurangi? Apakah ada yang bisa kita hapus? Misalnya contoh, yang bisa kita kurangi misalnya makan di luar. Toh kita dengan makan di luar kan juga ada resiko-resiko yang lain kan, kayak gitu. Jadi kita kurangi nih makan di luar, kita kurangi jalan-jalan ke mall, kita kurangi jalan-jalan ke luar kota, kayak gitu. Banyak hal yang bisa kita lihat dari list pengeluaran kita. Apakah itu bisa dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan sama sekali. Misalnya yang bisa dihilangkan sama sekali, misalnya kita selama ini punya personal trainer, kita memiliki keanggotaan di gym misalnya kayak gitu ya, kita bisa melakukan negosiasi ke sana untuk istilahnya mengurangi atau mungkin bahkan mengundurkan diri dari keanggotaan itu, sehingga kita bisa menghemat beberapa rupiah yang bisa kita gunakan untuk menutupi kekurangan income kita kayak gitu, atau hal lainnya kayak gitu. Terus kemudian setelah kita lihat bahwa ternyata mungkin ada dari sisi pengeluaran bisa kita kurangi, maka susun ulang anggaran belanja keluarga kita. Jadi setelah income kita berapa atau bisa ditambah dari mana, kemudian ketemu income yang baru itu berapa, kemudian kita bisa hasil dari cek pengeluaran kita itu bagaimana, kita susun lagi berapa apa saja anggaran yang bisa kita gunakan untuk bulan-bulan selanjutnya. Kalau artinya kita lakukan penyesuaian ya, sesuai dengan income dan pengeluaran yang terbaru kita. Nah, susunan anggaran yang terbaru itu coba sesuaikan dengan pola pengeluaran yang sudah ada pakemnya. Sebenarnya ada pakem untuk pengeluaran kita ya. Itu ada 10, 20, 30, 40 gitu. Nah, 10% itu dari income kita itu untuk amal dan sosial. Kita bisa gunakan untuk zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, untuk yang 20% minimal dari income kita tetap harus nabung dan investasi. Dalam kondisi apapun, dalam kita mendapatkan income besar ataupun kecil, kita tetap usahakan untuk melakukan
menabung dan berinvestasi. Karena kita juga tidak tahu ke depan ini bagaimana. Kemudian yang 30% itu maksimal itu untuk cicilan hutang. Nah, usahakan cicilan hutang kita tidak melebihi itu. Kalaupun ada toleransi bisa di angka 40, tapi itu juga akan mengurangi dari kualitas hidup kita nanti. Nah, gimana kalau ternyata cicilan hutang kita sudah melebihi dari 30% income kita? Coba lakukan reschedule ya dari pemberi hutang pinjaman kepada kita ini. Sehingga nanti bisa disesuaikan dengan batas 30% itu agar kita tetap bisa melanjutkan hidup dengan normal kayak gitu. Nah, sisanya yang 40% baru untuk biaya hidup kita. Jadi biaya hidup itu disesuaikan kembali, disesuaikan dengan budget yang sudah ada gitu. Jadi nanti tidak membebani dari income kita yang sudah berkurang tapi belum mendapatkan pengganti dari kekurangan income kita itu. Jadi sementara kita menyesuaikan dengan kondisi juga bisa seperti itu. Nah, kemudian langkah keempat itu lunasi hutang yang berbunga tinggi. Nah, hutang itu sebenarnya kan ada dua macam ya, hutang konsumtif dan hutang produktif. Nah, kalau hutang produktif itu yang pasti nilai aset yang dibeli dengan hutang akan naik seiring dengan waktu. Misalnya kita membeli rumah, properti itu kan selalu mengalami kenaikan ya. Asal memang lokasinya cukup bagus dan strategis, itu akan tetap mengalami kenaikan. Walaupun mungkin kita tetap menanggung bunga selama kita melakukan cicilannya. Kemudian hutang produktif itu nilai asetnya mungkin tidak naik, tapi dia bisa memberikan income untuk membayar cicilan pokok dan bunganya. Misalnya itu adalah mobil yang kita pakai untuk kita sewakan, misalnya mobil yang kita sewakan misalnya, atau barang yang bisa kita sewakan sehingga dari situ kita bisa gunakan untuk mencicil dari hutang itu gitu. Terus kemudian barang-barang yang bisa meningkatkan produktivitas kita. Misalnya kalau penjual online pasti kan membutuhkan gadget ya, pasti dia membutuhkan HP yang bisa mendukung dengan profesi dia. Nah, misalnya belum memiliki HP itu, kemudian dia butuh untuk melakukan pinjaman untuk membeli HP itu masih juga bisa dikategorikan produktif asal dari HP yang sudah dicicil itu dia bisa berjualan online dan menghasilkan income, dan itu bisa digunakan untuk mencicil dan ada kelebihannya untuk digunakan sebagai income dia kayak gitu. Nah, kalau hutang konsumtif itu adalah nilai asetnya menurun, bahkan tidak bisa untuk menghasilkan income kayak gitu. Terus suku bunganya tinggi sekali dan tidak ada jaminannya. Misalnya kayak kredit tanpa agunan, pinjaman online dan lain-lain, itu adalah hutang-hutang yang termasuk hutang konsumtif. Nah, oleh sebab itu kita harus segera melunasi hutang konsumtif kita agar tidak membebani kehidupan kita ke depan. Nah, dari mana kita menutup hutang konsumtif kita? Coba kita lihat apakah kita memiliki aset yang lancar yang bisa kita gunakan untuk menutup. Jadi sementara kita ambil aset lancar kita, misalnya tabungan atau misalnya kita punya perhiasan atau logam mulia, kita cairkan dan kita tutup saja hutang konsumtif kita itu agar kita tidak terbebani bunga terus-menerus. Nah, dan cicilan itu tetap kita harus cicilan hutang harus di angka maksimal 30% dari income kita ya. Gitu. Nah, langkah kelima adalah periksa asuransi yang dimiliki. Kenapa asuransi itu tetap harus kita miliki dalam kondisi yang seperti ini? Dalam kondisi yang tidak menentu, kita tidak tahu kan ketika kita keluar rumah atau bahkan kita yang di dalam rumah pun kita tetap bisa memiliki resiko terpapar COVID-19.
banyak sekali kasusnya kan, mungkin coba kita baca atau kita dengar dari teman-teman kita atau tetangga kita. Nah, makanya kita tetap harus memiliki asuransi kesehatan. Minimal kita tetap memiliki BPJS. Jadi kalau kita punya asuransi, tetap bayar preminya sehingga kita akan tetap terlindungi asuransi kesehatannya. Dan setelah asuransi kesehatan, yang pertama kita juga memiliki asuransi jiwa, karena dengan kondisi yang semakin tidak menentu ini, kita tetap butuh melindungi nilai ekonomis, terutama nilai ekonomis pencari nafkah utama, sehingga nanti kalau terjadi risiko, orang-orang yang ditinggal tetap bisa melanjutkan kehidupannya dengan normal. Dan yang terakhir, tetap menabung dana darurat. Jadi kita tetap kalau misalnya dana darurat sementara kita pakai, tapi tetap kita juga harus menyisihkan. Atau kalau kita sama sekali ternyata belum memiliki dana darurat, mulai sekarang cobalah untuk menabung dana darurat kita. Nanti kita sedikit demi sedikit nanti kita bisa gunakan untuk saat-saat yang di kemudian hari yang mungkin kita juga tidak tahu ke depan ini akan terjadi apa saja. Nah, kita bisa menempatkan dana darurat kita itu di tabungan, di deposito, atau di logam mulia, juga bisa di reksadana pasar uang. Nah, untuk hal-hal ini kita bisa berkonsultasi dengan financial planner yang lebih profesional. Kita mau menempatkannya di mana. Kalau misalnya kita pilihannya lebih dari di luar dari tadi logam mulia, dana darurat, deposito atau tabungan biasa kayak gitu. Itu tadi ya tentang kita harus tetap menabung di dana darurat kita. Nah, saya mau menutup materi ini dengan sebuah quote yang sangat saya suka, yaitu money is a game and the game is simple. Jadi uang itu sebenarnya kayak permainan, dan permainannya itu gampang banget. Change the way you spend your money and you will win. Jadi coba kita rubah cara kita membelanjakan uang kita, dan nanti kita akan menang. Nah, jadi coba lakukan 6 langkah tadi, mungkin itu akan bisa memperbaiki keuangan kita dan kita juga akan menang kayak gitu. Nah, oke, kalau ini memang bermanfaat, silahkan like, bisa juga komen, mengajukan pertanyaan, dan juga bisa share agar bisa berguna bagi orang-orang di sekitar Anda. Selamat bertemu kembali.